Memang ya, gelar lapak sapi setiap jelang lebaran kurban ini tidak sembarangan. Langgar aturan bisa kena sanksi atau bahkan harus gulung lapak dan pulang bersama sapi-sapi kembali ke kampung halaman. Lantas seperti apa para pemilik lapak ini kemudian menjalankan aturan dan juga seperti apa pengelolaan lapak sapi sehari-hari? Tim Net, Angelina Dewi dan juga Eki Rizky akan mengajak kita untuk melihatnya bersama-sama sehari di lapak sapi. Setiap jelang lebaran kurban, lapak-lapak ternak seperti ini menjamur meriahkan berbagai kota termasuk Jakarta. Lapak sapi kurban milik Pak Udin ini salah satunya. Udin buka lapaknya di kawasan Sibuk, Kuningan, Jakarta Selatan. Bukan baru kali ini, ia sudah buka lapak seperti ini selama 16 tahun. Dan tahun ini Udin kembali membawa 130 sapi dari kampung halamannya. Pada awalnya saya bawa sapi hanya 18 ekor. Setelah itu saya taruh sapi, saya cari pelanggan-pelanggan di sini karena pada awalnya saya belum punya pelanggan. Ya alhamdulillah, tidak sampai hari lebaran haji sapi-sapi saya itu memang sudah habis. Terlebih sudah pengalaman, Udin tahu betul juga tentunya jalankan aturan buka lapak kurban. Salah satunya memang hanya boleh di tempat-tempat yang telah diizinkan dan wajib menjaga kebersihan. Kotoran rutin dibersihkan dan dikumpulkan. Harus ditampung dulu, ditempatkan di tempat yang tertutup seperti karung. Kemudian di waktu malam diletakkan ke tempat penampungan sampah yang ditentukan. Harus malam sebab biar tak perlu teronggok lama dan bisa langsung terangkut pada dini atau pagi hari oleh petugas. Oh gitu ya. Oke, good people. Jadi ini adalah kotoran sapi yang udah dikumpulkan tadi. Dan ini biasanya aktivitas yang dilakukan di malam hari. Setelah dikumpulkan, nanti kotoran sapi akan dimasukkan ke dalam karung-karung dan dibuang di tempat sampah di dekat sini. Biasanya dalam satu hari bisa kekumpul sampai dengan 10 karung kotoran sapi. Yuk lanjut, Pak. Mengelola lapak ini, Udin mengeluarkan biaya sekitar Rp300 per hari untuk operasional, termasuk buat urusan pakan sapi. Rumput dan jerami ia dapatkan di Bekasi dengan mengarit lahan bekas sawah. Sebab juga aturannya tidak boleh ambil rumput sembarangan di lingkungan. Makanan di sini kita ambil sendiri di daerah Marunda sana. Jadi makanan rumput di sini sangat bagus. Jadi sesuai dengan sapi Bima ini sehingga cepat gemuknya. Oh, sesuai selera sapi Bima ya? Oke, emang bedanya rumput sini sama rumput sana gimana tuh? Kalau rumput sini banyak berair isinya. Kalau rumput di Bima itu kering. Bukan naik kapal, Udin mengangkut sapi-sapi dagangannya ini dengan menyewa 6 truk tronton. Dan sapi asli Bima yang jadi andalannya seperti ini. Di antaranya berciri bagai pakai kaos kaki alias putih kaki, juga bagian belakangnya. Sapi dijualnya mulai 14 hingga 45 juta rupiah. Juga jadi kesibukan sehari-harinya tentunya, melayani pelanggan yang berdatangan. Namun banyak juga pembeli yang sudah langganan tahunan. Kalau menurut saya untuk kriteria pembelian hewan kurban, yang pertama satu kesehatannya, karena dalam Islam kalau mau berkurban itu harus tidak ada yang sakit, baik itu dari kondisi mata, tidak gigi, semuanya itu kesehatan. Kalau memang itu udah kriteria saya masuk, yang kedua bobot. Hingga akhir pekan ini saja dari lebih 100 sapi yang ia bawa sudah laku lebih dari setengahnya, sekitar 80 ekor. Kalau sold out, Udin beserta sekitar 20 orang yang dibawa serta dari kampung halaman buat membantunya bakal pulang bersama-sama bawa rezeki dari usaha ini naik bus. Masih terkait aturan, para pekerja ini pun telah dilaporkan jumlah serta identitasnya ke pengurus lingkungan. Istirahat malamnya tidak tentu lah, tidak tentu, terus ada kala ada orang beli sapi kami layanin 24 jam. Masih terkait aturan buka lapak sapi, bukan hanya kandang ternak yang harus kuat mencegah sapi kabur dan membahayakan.
para pengelola pun harus punya tempat beristirahat. Dan di lapak Udin, tempatnya seperti ini. Sederhana, tetap dekat dengan para ternaknya, agar sambil rehat tetap bisa mengawasi dengan ketat. Tidak mudah, namun seperti inilah upaya mencari rezeki dengan gelar lapak sapi. Dan seperti ini juga kurang lebihnya rasanya sehari berada di sini. Good people, jadi lapak sapi di sini akan tetap berdiri hingga H+1 atau H+2 setelah hari raya nanti. Nah, selepasnya nanti akan dibersihkan dan kemudian dirapikan kembali seperti sedia kala. Saya jadi tahu nih, jadi gimana sih rasanya mencari rezeki dari jualan hewan sapi kurban? Ternyata asik juga ya. Angelina Dewi, Eki Rizky melaporkan untuk NET. Mbak, ikut narik sapi lagi yuk. Ayo!